Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini izin sebelumnya mohon maaf kepada Gus Samsudin, Wabil Gus Suson. Ini kami sifatnya bertanya ya. Dalam video tersebut tadi disebutkan bahwa Gus Samsudin mengaji di pesantren dengan kitabnya bla 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 bla. Nah, salah satunya adalah kitab Mambaul Hikmah. Sedangkan menurut penjelasan dari Ustadz Faizar, beliau mengatakan kitabnya Mamba Usul Hikmah. Nah, kan beda ya. Nah, sedangkan kalau di kitabnya kita lihat ya. Kita lihat tampilan kitabnya. Nah, di sini sudah dilingkari ya. Mamba Usul Hikmah. Nah, ini kitabnya kayak gini ya. Tapi dalam melafatkannya Gus Samsudin Mamba Usul Hikmah gitu kan. Nah, ini gimana ini ya? Karena satu huruf pun bisa beda artinya, apalagi bahasa Arab ya. Oke. Yang pertama. Yang kedua ya, kitab hadis ataupun umumnya kitab ya, itu kan konteksnya sebagai pedoman dalam belajar bagi orang Islam. Gimana bedanya? Tadi yang disebut tadi itu kitab hadis apa kitab karangan? Gus, ya, mau dijelaskan karena beda. Beda antara kitab hadis dengan kitab karangan meskipun sama-sama bahasa Arab. Beda. Coba akan saya uraikan sedikit, nanti kita coba ya, studi banding bahasa kerennya, membandingkan ya. Oke, karena kalau nggak tahu, nggak bisa membedakan, nanti bisa bingung nih. Tadi kita beli ke toko buku, bilang mau beli kitab gitu. Oh, di sana Pak, kitabnya hadisnya di sana. Oke, datang ke toko kitab, ke toko hadis, ternyata ini banyak macamnya. Jadi, kalau kita sendiri cari hadis itu bisa bingung. Maka bagi orang Islam, saya sendiri nih ya, pengen kejelasan tadi. Itu kitab hadis apa kitab karangan. Oke, kita lanjut. Nih ya, kita sudah coba bikin tabulasi ya, tabel ya. Ya, oke. Kita bikin yang besar sedikit. Nah, ini kitab hadis di sini ya. Ini kitab karangan. Sebenarnya kalau kitab itu kan bahasa Arab ya aslinya ya. Jadi kata dasar kataba yaktubu kitabun. Kataba menulis, yaktubu dia menulis, kitabun tulisan ataupun catatan. Sehingga setiap catatan kalau menurut bahasa Arab disebut kitab, ya nggak salah, begitulah ya. Tapi di dalam bahasa Indonesia rata-rata kitab itu ya pengertiannya semacam apa ya, himpunan dari berbagai lembaran yang banyak, ya bahasa Arab gitu kan. Nah, ini makanya perlu adanya kejelasan. Oke. Sumbernya. Nah, kalau sumbernya kalau kitab hadis itu jelas. Hadis dari Rasul, cerita dari Rasul ya. Baik itu sifatnya qauliyah ya, ucapan Nabi, sabda Nabi yang menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya qola, itu adalah qauliyah, sabda Nabi. Kemudian fi'liyah artinya perbuatan Nabi, kelakuan Nabi, fi'liyah ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasul begini-begini, itu Nabi berbuat do something, kemudian oleh Rasul, oleh sahabat direkam, diingat-ingat, dicatat kepada tulisan, kemudian disampaikan ke orang lain, sahabat yang lain. Kemudian takrir ini adalah ucapan ataupun perbuatan sahabat dan Nabi membenarkan, Nabi menyetujui. Namanya Nabi ikrar, oke, setuju. Itu juga bisa dipakai sebagai dasar hukum dalam syariat agama Islam. Kemudian oleh kitab karangan, ya jelas namanya karangan, pendapat manusia atau akal-akal manusia, rokyu bahasa Arabnya, itu bedanya. Kemudian lanjut tentang bukti legalitas. Nah, kalau kitab hadis itu legal, dikatakan sah, sahih, valid jika ada silsilah periwayatnya yang secara manqul, musnad, mutasil. Manqul itu
artinya di bahasa Arab namanya maf'ul ya, isim maf'ul, kata benda yang dikerjakan. Kalau mankulun dari kata dasar naqala yankulu mankulun, ilmu yang dipindahkan dari orang lain ke pada orang lain berikutnya, bukan karangan sendiri, bukan keluar dari pendapat sendiri. Ini agama, ini hadis yang dari Rasul tadi ya. Kemudian musnad ya, musnad artinya bersandaran. Nah, orang bisa mengajarkan ilmu agama termasuk hadis itu bukan atas dasar pemikiran sendiri, tapi menyandarkan kepada orang lain yang sebelumnya pernah memberikan dia ilmu. Jadi begitulah sifat ilmu agama termasuk hadis, mangkul, mustad, mutasil. Artinya sambung bersambung dari satu orang ke orang lain terus bersambung sehingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis. Sedangkan kalau kitab karangan ya bisa dikatakan sah gitu kalau di dunia ada hukum manusia yang melegalkan ini karangan siapa, dilegalkan ini nanti menjadi HKI, hak kekayaan intelektual ya. Ya ada hak paten gitulah ya. Itu kalau kitab karangan atau buku karangan duniawi ya. Kemudian kuota ataupun volume matan isinya ya. Kalau kita hadis ini akan terus berkurang. Karena itu ilmu agama itu memang akan hilang seiring wafatnya ulama. Maka kita dalam mencari ilmu agar kita menulis hadisnya uktubul ilma qabla dzabul ulama wa inna madzhabul ilmi bi mautil ulama. Tulislah ilmu sebelum hilangnya atau matinya ulama. Karena hilangnya ilmu seiring dengan wafatnya ulama. Maka nanti timbul metode uktubul ilma. Metode ektubu itu dari kata dasar tulislah. Lanjut, kalau kitab karangan, nah ini justru makin tambah banyak. Makin bertambah kenapa? Orang membuat sebuah karya, mengarang cerita, fiksi, membuat suatu penelitian, riset, mendapatkan hasil, dibuat suatu buku yang baru, hasil penemuan, inilah yang namanya karangan manusia. Itu bermanfaat untuk masalah umat. Memang kalau diuji hasilnya bermakna positif bagi masyarakat. Kemudian dari sisi sifat orang Islam mempelajarinya bagaimana? Kalau belajar ilmu hadis, ya jelas wajib. Karena diperintah dalam agama Islam sebagai ibadah. Banyak tuh ayat yang memerintah orang cari ilmu. Hadis juga demikian. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu juga kata kerja fa'lam. Ketahuilah. Belajar mengetahuilah kamu. Carilah tahu kamu gitu kan. Itu ayatnya. Kemudian di dalam hadisnya utlubul ilma dan sebagainya. Banyak ya. Kemudian kalau kitab karangan ya terserah ya, nggak wajib. Jadi harus selektif apa manfaatnya. Kalau sekira manfaat buat kita, ya silahkan dikasih dipelajari. Itu kitab karangan ya. Lalu tujuan. Nah, tujuan kita belajar hadis tentu untuk mengetahui tuntunan ibadah yang dicontohkan Rasulullah SAW, sehingga ini adalah urusan akhirat, urusan ibadah. Agar kita bisa beribadah dengan benar, maka kita ikuti contoh Rasul dalam memberikan contoh pada umatnya. Kalau tujuan untuk kitab karangan atau buku karangan, ya itu sifatnya selera ya. Jika berminat untuk meningkatkan pengetahuan atau skill, itu urusan dunia, silahkan gitu kan. Jadi beda tujuan antara kitab hadis dengan kitab karangan. Oke, begitu dulu sedikit yang saya sampaikan perbandingan ini. Semoga ini mendapatkan pencerahan dari Gus Samsudin tadi tentang membedakan kitab hadis ataupun kitab karangan. Begitu, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol notifikasi untuk ikuti video-video berikutnya.